hari ini? Kita baca secara bersama-sama ya. Nanti Bapak membacakan terlebih dahulu, teman-teman menirikan seperti itu. Oke. An Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi Hurairah tidak akan mengurangi harta. Tidaklah orang yang memaafkan orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, terima kasih buat Mas. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan isi kandungan hadis ya. Di mana hadis yang sudah kita baca bersama-sama tadi dan juga sudah dibacakan nantinya dengan baik dan benar oleh Mas Imam tadi. Jadi penjelasannya begini, hadis yang mulia ini menunjukkan besarnya keutamaan dan kemuliaan dari sifat dermawan, pemaaf, dan rendah hati atau tawadhu. Dan semua sifat ini adalah menjadi sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang artinya orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang selalu menahan amarahnya serta mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 134. Jadi apa sih faedah kita tadi mempelajari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ini? Salah satu faedahnya adalah yakni yang pertama adalah mana qasad shadaqatun min mali, yakni sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Jadi ketika kita bersedekah, nah kita tidak akan merasakan kehilangan banyak uang atau bagaimana. Akan tetapi sedekah ini meskipun secara zahir harta tampak berkurang, ketika disedekahkan namun makna tidak berkurangnya harta di sini adalah dapat berupa satu, tambahan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta tersebut, dan kedua terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusak. Dan yang ketiga mendapatkan pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda. Jadi jangan teman-teman berpikiran bahwasanya sedekah mengurangi harta kita, namun sedekah itu malah melipatkan harta kita ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya masih yang di sini. Oke, yang kedua adalah Allahu abadan bi amrin illa izzat. Artinya tidaklah orang yang memaafkan orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Jadi kita di dalam hadis ini
di apa ya, disuruh untuk menjadi seorang pemaaf seperti itu. Jangan mendiamkan atau mendiamkan teman yang berbuat salah selama 3 hari. Jadi lebih baik kita maafkan secepatnya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada wama tawaddu'a alhamdulillahi illa rafa'ahullah. Yang artinya dan tidaklah orang yang tawadhu karena Allah menjadikan Allah akan angkat derajatnya. Di mana orang yang tawadhu atau merendahkan diri kepada Allah, maksudnya gimana ya? Maksudnya merendahkan diri, yakni sifat merendahkan diri kepada Allah dari kedudukannya yang seharusnya pantas bagi dirinya dengan tujuan. Izin kamar mandi. Oh iya, silakan. Yang pertama menghilangkan sifat ujub dan bangga terhadap dirinya. Lanjut. Nah ini sifat terpuji yang terkandung dalam hadis ya teman-teman. Nah, terus lanjut lagi Pak. Kita langsung saja masuk ke dalam diskusi, di mana Bapak akan menginstruksikan kepada teman-teman untuk berpasangan secara dua-dua saja ya, nomor 2 orang. Nah, di mana pertanyaannya ini adalah setelah belajar mempelajari hadis tentang sifat pemurah, sifat terpuji, apa yang kalian dapatkan? Terus lalu apakah kalian sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sifat terpujinya apa? Nanti bisa dengan presentasikan ke depan. Terus waktu diskusi hanya 2 menit ya, lalu dipresentasikan ke depan. Saya tunggu sekarang. Terima kasih. Oke, waktu sudah selesai ya. Mungkin ada yang mau menjelaskan atau mempresentasikan dari diskusi kalian? Banyak ada enggak? Kalau tidak, saya tunjuk saja ya. Mas Supra bisa menjelaskan tadi dari hadis di atas hal apa yang Mas Supra dapatkan, lalu apakah sudah diterapkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu? Itu tidak sama sekali mengamalkan. Jadi angka baiknya kita untuk kerajaan sedekah baik di waktu luang maupun waktu sihir, baik saat kaya maupun saat melarang. Nah, dan kondisi terbaik seorang sedekah itu ya waktu ya kesulitan. Nah, baik kesulitan tapi tidak sedekah, maka itulah waktu terbaiknya. Tapi sedekah itu tidak hanya untuk saudara, tapi juga bisa dengan senyuman. Apakah Mas Gibran sudah hari ini sudah tersenyum? Terus kalian teman-teman, kita beri aplaus untuk Mas Gibran. Jadi ini sedekah paling mudah itu seperti di dalam hadis, kata semoga kita jadi hanika saudara. Di mana senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Betul sekali yang dikatakan Mas Gibran. Mungkin itu ya. Dalam pembelajaran kali ini Bapak ada tugas atau pekerjaan rumah untuk kalian, yakni menghafalkan hadis ini beserta artinya besok minggu depan. Maju ya satu persatu. Mungkin kita cukupkan saja pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.